Nah, sekarang kita masuk di adegan ke-12, pemirsa, dari 36 adegan yang akan dipraktekkan di Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Selanjutnya ada Bribka RR atau Ricky Rizal. Nah, di layar televisi Anda ini ada tersangka Bribka RR dan juga ada korban Brigadir J dan juga tersangka Putri Chandrawati. Ya, seperti ini kita lihat tampak Putri Chandrawati sedang menjelaskan sesuatu kepada tim. Ya, ini posisinya disampaikan atau diperagakan oleh Putri Chandrawati. Posisinya dia sedang berada di kasur gitu ya, di tempat tidur. Pemirsa, kita lihat bersama. Ya, posisi Putri saat itu diperagakan, dia sedang berada di tempat tidur. Dan selanjutnya kita lihat ada tersangka yang mendekat, sepertinya kita lihat ini ada Kuat Ma'ruf, ya, ada di lokasi juga. Nah, saat ini kita lihat Putri sedang berbaring di tempat tidur, diperagakan bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur, dan di situ ada Kuat Ma'ruf yang duduk di bawah atau di samping kasur. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan kita semua. Ini mengapa justru Kuat yang ada di dalam situ? Mengapa justru Kuat Ma'ruf yang adalah sopir dari Ferdy Sambo ini ada di dalam kamar, duduk di bawah situ? Nah, ini kita akan mendengarkan seperti apa kejadian. Oh, saat ini ya, ini Brigadir J ternyata yang ada di dalam sana, yang diperagakan bahwa sedang duduk, sementara Putri Chandrawati ini posisinya sedang tiduran seperti atau berbaring di tempat tidur. Ya, pemirsa, seperti yang Anda saksikan bahwa saat ini rekonstruksi telah menghadirkan 5 tersangka dan sedang menjalankan rekonstruksi, termasuk di dalamnya ada Ferdy Sambo, ada Putri Chandrawati, ada Brigadir Richard, maksud kami Barada Richard Eliezer, Bribka RR, dan KM atau Kuat Ma'ruf.
Ya, kita lihat saat ini uh, korban ya, korban Brigadir Yosua, dan juga di sana ada Bribka RR yang akan melakukan adegan ke-13, akan memperagakan adegan ke-13. Ya, kita lihat saat ini di layar televisi Anda, pemirsa, saat ini sudah sedang diperagakan adegan berikutnya. Yaitu ada tersangka Kuat atau ya Kuat Ma'ruf, lalu ada juga Bribka RR dan Barada Eliezer serta korban Brigadir Yosua di sana. Saat ini mereka sedang melakukan adegan di mana mereka sedang beristirahat seperti itu, pemirsa. Ini untuk adegan ke-13. Ya, seperti yang kita saksikan sekarang, bahwa ini adalah adegan yang sedang diperagakan yang terjadi di Magelang, pemirsa. Ya, ini adegan di mana mereka sedang beristirahat seperti itu. Ya, pemirsa, total ada 78 adegan yang akan diperagakan yang terbagi di beberapa tempat, diantaranya di Magelang dan juga di kawasan atau di Jalan Saguling, di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Untuk di Saguling sendiri kita akan lihat ini akan diperagakan ada 36 adegan yang akan diperagakan oleh para tersangka dan juga korban. Dan dalam adegan ini bersama kita belum melihat, hingga saat ini kita belum melihat Ferdy Sambo memperagakan salah satu adegan. Dan saat ini yang sedang Anda saksikan ini adalah Putri Chandrawati, istri dari Ferdy Sambo, yang sedang melakukan adegan ke-14. Di mana saat ini posisinya menunjukkan dalam gambar bahwa Putri Chandrawati sedang berbaring dan tampak sedang memegang handphone. Ini menelpon seseorang, sedang menghubungi seseorang. Jadi pemirsa, seperti yang Anda lihat saat ini, jadi sebetulnya di lokasi di Saguling di Duren 3 Jakarta Selatan ini juga dipraktekkan adegan atau kejadian yang terjadi di Magelang pada saat itu.
Dan tadi kita saksikan ini sudah ada 14 adegan dengan total 16 adegan yang dilakukan di Magelang, dan juga sisanya di Duren 3 juga ada 27 adegan, dan ada 35 juga di kawasan Saguling. Ya, seperti ini kita saksikan ini adegan yang diperagakan ketika peristiwa yang terjadi di Magelang, pemirsa. Ini sudah di adegan ke-14 dan akan ada 16 adegan di Magelang ketika Putri Chandrawati tampak sedang berdialog juga dengan Brigadir Yosua. Oh, maksud kami berdialog dengan Bribka Riki. Nah, saat ini kita saksikan ini sudah adegan ke-15 diperagakan. Di sini ada Bribka Riki. Ini kita lihat sedang membawa senjata. Tapi kita lihat selanjutnya, ini penjelasan gambar berikutnya. Ternyata ini masih dalam bentuk masih menyampaikan sesuatu seperti itu. Belum dilakukan adegan terkait dengan hal itu. Dan kita lihat ini, pemirsa, bahwa mereka keluar ruangan. Nah, ini selanjutnya adalah adegan berikutnya, yaitu posisi di luar rumah, pemirsa. Di tepatnya ini di Magelang. Ini reka adegan ketika di Magelang yang berada di luar rumah. Nah, ini kita lihat, ini ada senjata api laras panjang yang diberikan oleh Bribka RR, maksud kami Bribka RR kepada Richard Eliezer atau Baradae. Dan kita saksikan bahwa ini kemudian mereka meletakkan senjata tadi yang diberikan kepada Richard Eliezer ke dalam mobil. Ya, kita lihat ini adalah adegan ke-16. Nah, ini kita lihat lebih dekat lagi bagaimana ketika Baradae dan juga Bribka RR meletakkan senjata laras panjang ke dalam mobil, sepertinya juga ditaruh di depan ya. Kita lihat, pemirsa. Dan kita lihat lalu kemudian Baradae masuk ke dalam mobil, mengambil tempat atau mengambil posisi di kursi depan.
Ya, seperti ini kita lihat digambarkan bahwa pada saat itu di Magelang, setelah memasukkan senjata ke dalam mobil, senjata laras panjang ke dalam mobil, kita lihat Baradae mengambil tempat atau duduk di posisi depan, ya, menunggu menunggu Ibu Putri atau ya Putri Candrawati untuk masuk, dan kita lihat ini sudah di dalam, ini Putri Candrawati sudah di dalam mobil, lalu kemudian ada saksi di samping Putri Candrawati, yaitu saksi bernama Susi, dan dikemudikan oleh Kuat Ma'ruf sebagai supir. Nah, sepertinya ini adalah adegan terakhir pemirsa di Magelang. Kita lihat saat ini di adegan ke-16 ketika mereka sudah masuk ke dalam mobil, di mana di dalamnya ada Baradae yang duduk di depan, mengambil tempat di depan. Lalu di belakang dari Eliezer ada saksi, yaitu Susi, dan dikemudikan oleh Kuat Ma'ruf, dan di belakang Kuat Ma'ruf itu ada Putri Candrawati. Nah, ini adalah adegan terakhir yang terjadi di Magelang, dan berikutnya kita akan menyaksikan adegan selanjutnya, yaitu ada 35 adegan yang akan dipraktekkan atau diperagakan di Saguling, Duren 3. Ya, kita lihat ini adalah adegan terakhir, yaitu adegan ke-16 Delta atau 16D. Ya, sepertinya ini adalah adegan keberangkatan pemirsa. Iya, baik. Jadi ini adalah adegan terakhir atau adegan ke-16 di Magelang yang diperagakan di Magelang. Lalu berikutnya kita akan lihat ada 35 adegan yang akan diperagakan yang menyatakan bahwa itu berada di posisinya saat itu di Saguling. Lalu selanjutnya ada juga 27 adegan yang akan diperagakan di Duren 3.
Ya pemirsa, demikian tadi kita saksikan bahwa ada beberapa adegan atau ada 16 adegan yang dipraktekkan atau diperagakan di kejadian yang terjadi di Magelang. Dan berikutnya kita akan lihat seperti apa kejadian yang akan diperagakan melalui adegan, ada 35 adegan rekonstruksi yang akan ditampilkan yang terjadi di kawasan Seguling, dan selanjutnya ada 27 adegan yang akan dipraktekkan atau diperagakan yang terjadi di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Tadi kita sudah saksikan bersama kejadian yang terjadi dan sudah diperagakan, yaitu di Magelang, dan berikutnya kita akan saksikan bersama ini adalah rekonstruksi atau adegan yang terjadi di Saguling. Ada 35 adegan yang akan ditampilkan di sini. Dan pemirsa, tampak di sebelah kanan layar kaca Anda, di layar televisi Anda, ada Ferdy Sambo yang mengenakan atau memakai baju tahanan, baju orange dengan posisi tangan di borgol, pemirsa. Dan berikutnya kita akan saksikan Ferdy Sambo akan melakukan atau menggambarkan seperti apa kondisi yang terjadi melalui rekonstruksi dalam beberapa adegan, yaitu ada beberapa adegan sekitar ada 16 adegan di Magelang. Hal ini sengaja dilakukan terpisah dan kita akan lihat bersama. Kita lihat Ferdy Sambo sudah siap untuk melakukan adegan selanjutnya. Pemirsa, di layar televisi Anda saksikan bahwa saat ini Ferdy Sambo sudah siap untuk melakukan adegan selanjutnya, adegan berikutnya dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua. Saat ini kita lihat bersama Ferdy Sambo dalam posisi tangan di borgol dan juga mengenakan seragam atau baju tahanan berwarna oranye. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada 16 adegan di Magelang, ada 35 adegan di Saguling atau di rumah pribadi Ferdy Sambo, dan 27 adegan di Duren 3 di rumah dinas Ferdy Sambo. Kita lihat, dan total ada sekitar 78 adegan yang akan dipraktekkan atau ditampilkan, diperagakan pada hari ini dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua. Dan kita berharap tentunya rekonstruksi ini bisa membuka kasus ini terkait dengan seperti apa motif dari pembunuhan terhadap Brigadir Yosua ini bisa ditampilkan atau diungkapkan secara terang benderang. Dan kita lihat tadi sudah ada beberapa tersangka yang sudah mengenakan baju oranye atau baju tersangka. Di antaranya tadi ada Ferdy Sambo, ada Barada Richard Eliezer, lalu juga ada Bribka RR,
dan ada juga Kuat Ma'ruf serta Putri Chandrawati yang tadi mengenakan baju putih-putih. Dan juga tadi ditampilkan untuk memerankan korban, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan kita lihat pemirsa di layar televisi Anda, sepertinya mereka juga sedang melihat lebih jelas lagi atau bersiap-siap seperti apa adegan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Verdi Sambo. Ya, saat ini yang Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, ini bagaimana Verdi Sambo berada di ruangannya, yaitu di rumah pribadinya. Kita saksikan. Ya. Nah, berikutnya ini adalah adegan yang akan dilakukan oleh tersangka Verdi Sambo. Dan ini adalah adegan ke-17. Dan kita saksikan bersama seperti apa atau apa yang terjadi di adegan ke-17 ini. Kita lihat di antara tersangka dan korban yang tadi sudah mempraktekkan ada sebanyak 16 adegan atau memperagakan 16 adegan, semuanya tidak ada yang diborgol saat melakukan rekonstruksi. Saat ini hanya Verdi Sambo yang diborgol sebelum melakukan rekonstruksi. Apakah kita akan simak bersama apakah rekonstruksi akan tetap dilakukan dalam keadaan atau posisi tangan diborgol? Kita akan saksikan sesaat lagi, pemirsa. Ya, kita saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, ini adalah salah satu komisioner Komnas HAM, Hairul Aman, yang juga hadir dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Dan tadi sepertinya pemirsa kita simak ini sesuai dengan permintaan dari
Baradae bahwa dia tidak dipertemukan dengan Ferdy Sambo. Nah, kita lihat bahwa tadi beberapa adegan yang sudah berlangsung, ada 16 adegan berlangsung, kita lihat ini dilakukan tanpa kehadiran atau tidak menghadirkan Ferdy Sambo dalam adegan rekonstruksi pembunuhan Yosua yang terjadi di Magelang pada saat itu. Nah, saat ini kita lihat juga bahwa sepertinya belum dipertemukan antara Baradae dan juga Ferdy Sambo. Nah, apakah akan tetap dipertemukan? Nah, kita lihat. Nah, tadi yang kita saksikan bahwa ada kendaraan yang ditumpangi oleh Baradae, saksi Susi dan juga Putri Chandrawati bersama dengan Kuat yang mengemudi kendaraan. Ini sudah tiba di rumah pribadi Ferdy Sambo di kawasan Duren 3. Nah, terlihat mobil sudah masuk. Nah, kita lihat mobil yang dikemudikan langsung oleh Kuat Ma'ruf yang berisikan Baradae, saksi Susi dan juga Putri Chandrawati sudah tiba di lokasi atau tiba di kawasan Jalan Saguling. Nah, kita lihat ini ada di adegan 17 ya pemirsa, bahwa mobil sudah tiba. Ini di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Dan kita lihat seperti apa adegan selanjutnya. Nah, kita lihat ini ternyata ini mobil kemudian dikendarai oleh Richard Eliezer yang saat ini yang Anda lihat di layar televisi didampingi oleh pengacaranya yaitu Roni Talapesi, dan berikutnya Putri Chandrawati turun dan langsung menuju atau masuk ke dalam rumah di Jalan Saguling. Ya, seperti ini situasi di lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua, pemirsa. Saat ini sudah masuk di adegan ke-17, di mana posisi saat ini sudah berada di rumah pribadi dari Ferdy Sambo. Tampak tadi Ferdy Sambo sudah berada di dalam ruangan, dan di luar sudah baru saja tiba mobil yang dipraktekan atau ditampilkan baru saja tiba dari Magelang,
Dan berikutnya kita lihat Putri Chandrawati sudah masuk ke dalam bersama dengan saksi dan juga Bribka RR. Namun kita lihat ini Barada Eliezer masih berada di luar, didampingi oleh pengacara atau kuasa hukumnya Roni Talapesi. Kita lihat ada mobil kedua juga sudah masuk, sudah tiba di kediaman, di mana mobil kedua ini ditumpangi oleh tersangka. Nah, di dalam mobil kedua ini ada Brigadir Yosua di dalamnya bersama dengan Bribka RR. Kita lihat tadi Brigadir J sudah masuk ke dalam rumah bersama dengan Bribka RR. Ya, ini adalah adegan saat mobil Brigadir J tiba di rumah Verdi Sambo. Ya, seperti yang kita lihat bersama juga pemirsa bahwa rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua ini juga melibatkan beberapa pihak sesuai dengan arahan dari Kapolri. Selain dari Polri juga melibatkan atau menghadirkan pihak dari LPSK, Komnas HAM, Jaksa serta Brimob dan juga Kompolnas tentunya hadir di sini. Dan kita lihat seperti ini situasi terkini di lokasi, yaitu di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di rumah pribadi Verdi Sambo. Dan kita lihat ini kawasan ini dijaga ketat oleh tim Brimob dan tentunya reka adegan atau rekonstruksi sedang dilakukan dan sejauh ini telah menampilkan 16 adegan yang terjadi di Magelang serta selanjutnya akan ditampilkan 35 adegan di kawasan Saguling, Jakarta Selatan dan juga ada 27 adegan di Duren 3. Dan kita lihat saat ini di lokasi pemirsa bahwa selanjutnya akan dilakukan adegan di mana Verdi Sambo sudah berada di dalam rumah atau sedang berada di dalam ruangan kerjanya. Dan kita akan menantikan bagaimana selanjutnya pemirsa.
Ya pemirsa, kita lihat ini sudah ada 3 rantis atau kendaraan taktis yang hadir atau tiba atau saat ini berada di rumah Verdi Sambo, yaitu di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di mana mobil ini membawa para tersangka, yaitu diantaranya ada Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf, serta dan semuanya memang sudah memakai baju tahanan ya berwarna oranye, dan tadi ada juga Putri Chandrawati yang mengenakan baju putih-putih. Kita lihat di layar televisi Anda pemirsa, ini sudah ada Verdi Sambo, dan selanjutnya kita akan lihat seperti apa rekonstruksi yang akan dilakukan untuk memperagakan adegan selanjutnya. Kalau tadi kita sudah saksikan adegan di Magelang ada 16 adegan, dan berikutnya kita akan saksikan ini ada 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling. Di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling, dan kita lihat ini korban atau Nofriansah Yosua Huta Barat tampak keluar rumah. Ya, saat ini tim penyidik dan juga Inavis sudah masuk ke dalam rumah, dan kita lihat bersama ini tampak Putri Chandrawati yang sedang duduk ya. Kita lihat selanjutnya pemirsa, dan seperti apa adegan selanjutnya yang akan ditampilkan setelah Verdi Sambo sudah berada di ruangan. Dan kita lihat di rumah saat ini sudah ada di layar televisi Anda, ini ada Kuat Ma'ruf dan Richard Eliezer. Ya, kita lihat pemirsa, ini Kuat Ma'ruf selaku supir dari supir yang membawa Putri Chandrawati tadi bersama dengan Barada Eliezer. Nah, ini mereka mempraktekkan adegan ketika mereka baru saja tiba dari Magelang di Jakarta, baru saja tiba di Jakarta dari Magelang, tepatnya di rumah pribadi Verdi Sambo. Dan tadi sudah ditampilkan bahwa bagaimana mereka ketika tiba langsung masuk ke dalam ruangan atau masuk ke dalam rumah.
Ya, ini kita lihat bahwa saat ini tim penyidik juga bersama dengan Komnas HAM ini sudah naik ke lantai 2 dari rumah Verdi Sambo, dan kita lihat juga di sana seperti apa, dan tadi juga tim Inavis juga sudah masuk ke dalam rumah, dan saat ini mereka akan menampilkan atau memperagakan adegan di lantai